Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada persekutuan doa yang kedua masa Pentakosta tahun 2020 ini mengambil tema mengalir bersama Roh Kudus. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari Yeskiel 47 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Namun pada kesempatan ini akan dibaca ayat yang ke-12 saja. Yang demikian firman Tuhan itu. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikian Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan dan pergumulkan pada persekutuan doa yang kedua masa Pentakosta tahun 2020 saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kita semua memahami betapa pentingnya air bagi kehidupan manusia dan bagi makhluk hidup lainnya. Tanpa air, tentunya semuanya akan mati. Namun sebaliknya, dengan adanya air, ada kehidupan di sana. Itulah yang disaksikan oleh Nabi Yeskiel melalui penglihatannya di dalam Yeskiel 47 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Pada saat itu Tuhan membawa Yeskiel ini ke pintu bait suci dan ia melihat ada air yang keluar dari bait suci tersebut dan mengalir menuju ke arah timur. Tampaklah bahwa air yang keluar dari bait suci itu tingginya masih sebatas pergelangan kaki. Aliran itu semakin lebar dan dalam, naik sampai ke lutut, dan naik lagi sampai sepinggang. Akhirnya air itu semakin tinggi dan menjadi sungai. Akibatnya, Yeskiel tidak lagi dapat berjalan, sebab air sudah semakin tinggi sehingga orang dapat berenang. Dan akhirnya menjadi aliran sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Melalui penglihatannya, ini Tuhan mengajak Yeskiel untuk kembali menyusuri tepi sungai itu, yaitu kembali ke arah bait suci. Sepanjang perjalanan pulang, tampaklah di kedua tepian sungai itu sudah banyak pohon yang tumbuh. Kepada Yeskiel, ini Tuhan berkata bahwa sungai tersebut akan mengalir dan bermuara di Laut Asin. Kita tahu, Laut Asin yaitu air yang mengandung banyak garam. Dan anehnya, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, air dari sungai tersebut ini akan membuat Laut Asin ini menjadi tawar. Dan tidak hanya itu, dari penglihatan Yeskiel, ternyata air yang mengalir dari bait suci tersebut ini akan menjadi aliran yang berguna kemana saja air sungai itu mengalir. Semua yang mendapat aliran sungai itu akan mendapat dampak yang positif. Segala makhluk hidup yang berkeriapan itulah berkerumun, dan berbagai jenis ikan yang ditangkap oleh para nelayan. Demikian juga rawa dan payanya. Semuanya menjadi lebih baik.
Di dua tepi akhir aliran sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus, yaitu bait suci. Dari penglihatan Yeskiel itu, lalu apa maknanya bagi kita, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih? Yang pertama, penglihatan Yeskiel mengenai air yang keluar dari bait suci ini menjadi aliran sungai yang dalam, yang membuat manusia bisa berenang. Di sana dapat diberi makna supaya kita sebagai murid Tuhan Yesus ini mau mengikuti gerakan aliran sungai itu, yaitu Roh Kudus. Aliran sungai yang terus mengalir ini membawa dan membuat orang percaya terus bergerak di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Sehingga aliran sungai itu menjadi aliran sungai yang sangat bermanfaat, dapat memberi kehidupan yang lebih baik. Begitulah seharusnya hidup kita, Bapak, Ibu, serta saudara, sebagai murid Tuhan Yesus ini harus mau mengalir, mengikuti gerakan Roh Kudus itu. Artinya, kehidupan kita terbuka untuk dikuasai, dipimpin, mau berjalan bersama Roh Kudus, dan taat kepada kehendaknya. Dengan demikian, dalam diri kita mengalir aliran-aliran hidup yang menyegarkan, menyejukkan, dan menghidupkan. Nah, setelah kehidupan kita terbuka terhadap pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, kehidupan kita sebagai murid Tuhan Yesus ini dapat memberi dampak yang baik dan dampak yang positif bagi orang lain. Kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Kehadiran kita sebagai murid Tuhan Yesus ini benar-benar dirindukan dan dirasakan dampaknya di tengah-tengah keluarga, di mana tempat kita bekerja, gereja, dan masyarakat pada umumnya. Dan akibatnya, banyak orang yang ada di sekitar kita ini merasakan damai sejahtera, suatu kebahagiaan dan sukacita yang tiada terkira. Setiap perkataan dan ucapan yang keluar dari mulut kita bukan perkataan yang menyakiti dan melukai sesama kita, namun perkataan yang penuh hikmat, membangun dan memberkati. Demikian juga dengan tindakan dan perbuatan kita harus menunjukkan sikap hidup yang penuh kasih, sehingga melalui perkataan dan perbuatan kita orang lain dihibur, dikuatkan, dan diteguhkan. Sedangkan yang kedua, penglihatan Yeskiel mengenai air yang keluar dari bait suci ini menjadi sungai yang mengalir, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, semua yang di sana akan hidup, yaitu segala makhluk hidup yang berkerumun dan berbagai jenis ikan yang ada. Kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon dan buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Hal ini dapat diberi makna bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang menghidupkan. Artinya Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini berkuasa untuk membangkitkan semangat di saat mengalami kegagalan dan keterpurukan. Memberikan kekuatan di saat kita dalam kelemahan. Memberikan keberanian
saat kita mengalami ketakutan. Roh Kudus memberikan penghiburan di saat kita mengalami kesusahan. Ini memberikan terang di saat kita dalam kegelapan. Roh Kudus memimpin dan menyertai kita untuk terus bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehendaknya. Karena dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari segala tantangan, pergumulan, dan masalah yang harus kita hadapi. Terlebih, adanya pencobaan pandemik COVID-19 yang saat ini sangat-sangat ditakuti oleh manusia di seluruh muka bumi ini, termasuk Indonesia. Namun percayalah, dengan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, kita percaya bahwa kita akan dimampukan untuk menghadapi dan menanggungnya atas penyertaan Roh Kudus. Sekaranglah saatnya kita menjadi air yang memberikan kehidupan bagi yang terpapar COVID-19. Demikian juga gereja adalah air yang membawa kehidupan. Namun pertanyaannya, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, apakah kita telah membawa kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita? Ataukah kita hanya menjadi orang ataupun air yang biasa-biasa saja, yang bahkan hewan pun enggan untuk mandi dan meminumnya? Ketika gereja ini menjadi sungai yang memberi kehidupan, dunia segera akan ditahirkan dari berbagai penyakit yang mematikan. Dari sinilah hidup kita benar-benar berarti dan bermakna bagi Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati. Amin.